Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya dengan IT Daglog. Eh, Pada kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan bagaimana cara kerja internet sesungguhnya di internet. Jadi, kalau kita lihat di sini saya sudah bikin topologinya yang nggak mirip banget sama internet yang realnya, tapi setidaknya ini mewakili lah. Jadi di sini adalah eh, saya coba ini, misalnya kita ini di rumah ya, ini rumah gitu kan, kita pilih warna biru, saya suka warna biru soalnya. Oke, kita ini lagi ya. Nah, ini dia, ini rumah kita nih ceritanya nih. Rumah kita, kita terhubung ke Telkom melalui ADSL lah misalnya ya. Telkom ADSL atau IndiHome, sekarang ini IndiHome gitu ya. Terus di atasnya, sebenarnya ketika kita terhubung ke internet, ini kan ceritanya kabel dari Telkom nih, kabel dari Telkom. Kita sebenarnya nggak tahu perangkatnya apa sih di Telkom tuh, perangkatnya apa aja, banyak sebenarnya pastinya. Nah, cuman yang kita tahu mah dari tiang listrik masuk ke routernya kita. Nah, biasanya routernya disediakan oleh pihak IndiHome ya. Disetting lah ceritanya nih dia. Nah, kemudian kabel yang tadi itu sebetulnya terhubung ke router. Router di Telkom gitu ya. Bisa Telkom cabang, Telkom mana lah ya. Tergantung daerah kita. Nah, kemudian dari Telkom yang untuk pelanggan ADSL ini, dia akan terhubung lagi ke misalkan Telkom Pusat. Nah, di Telkom Pusat ini ada satu router nanti yang akan terkoneksi ke upstream yang lain. Upstream itu jadi sebetulnya provider juga. Cuman misalnya kalau di sini ada Singtel, Singtel ini Singapura. Jadi si Telkom Pusat ini akan terhubung langsung ke routernya Singtel yang berada di Singapura. Bisa juga si Telkom ini terhubung ke Malaysia ya, melalui router lewat jalan apa, kabel bawah laut gitu ya. Nah, ini secara fisiknya mungkin banyak perangkat yang akan dilewati, tapi secara logiknya ya hanya router ketemu router aja. Router ketemu router. Nah, ini kalau dilihat semua ini akan saling terhubung semua nih. Dari Singtel ke Hong Kong, Hong Kong juga ada yang ke, misalkan dia ada langsung ke networknya Yahoo. Terus dia juga dari Hong Kong bisa ke langsung ke Amerika, mungkin ada tarikan kabel ke Amerika, atau dari Hong Kong ke mau ke Google misalkan, atau dari Singtel bisa juga ke Jepang dulu, nggak ke Hong Kong tapi ke Jepang dia. Nah, Jepang, terus Jepang juga langsung ada koneksi ke Google, ada koneksi ke USA. Bisa juga ini kalau mau di apa, Jepang terhubung langsung ke Hong Kong. Jadi semuanya itu jaringan itu terhubung. Semakin banyak jaringan ya semakin bagus ininya apa namanya, interkoneksinya. Jadi antar apa namanya, koneksi antar ISP itu disebut interkoneksi biasanya. Nah, biasanya di ISP ini menyebut pihak apa namanya, ISP yang interkoneksi ini disebut upstream. Nah, upstreamnya Telkom apa aja nih di sini? Kalau di sini kita lihat ada Singtel, ada Malaysia, terus dia juga terhubung ke OpenIXP ya. OpenIXP ini jadi misalnya di Indonesia ini ada sebuah organisasi yang mengkoneksikan untuk jaringan, khusus jaringan di Indonesia. Jadi si OpenIXP ini dia tidak ada hubungannya langsung ke untuk jaringan internasional, jaringan ke luar negeri, misalnya ke Singapura, ke Malaysia, ke Jepang, nggak ada. Tapi dia hanya menghubungkan atau menginterkoneksikan antara ISP-ISP yang
berada di Indonesia. Jadi misalkan Telkom terhubung ke OpenIXP, terus di sini juga ada provider XL, dia terhubung ke apa namanya, ke OpenIXP, Bisnet juga misalnya ya. Nah, kemudian ada di sini misalnya Detik juga punya network sendiri dia, punya network sendiri. Di belakang networknya dia itu ada servernya Detik ini sebetulnya banyak ya, tapi di sini saya gambarkan cuma satu aja. Nah, kalau kita lihat di sini si Detik ini pun hanya terkoneksi ke ada dua ISP dia, ke XL sama Detik. Ini hanya contoh aja, sebenarnya mungkin banyak dia jaringannya, pasti banyak. Sama seperti Google juga dia kalau kita lihat di sini terkoneksi ke USA, langsung terkoneksi ke Hong Kong, ada yang ke Jepang. Begitu juga dengan Yahoo cuma dua di sini, USA sama Hong Kong aja, dia nggak ada interkoneksi ke Jepang. Tapi ini hanya contoh aja. Terus kemudian apa yang terjadi ketika kita mengirimkan paket, misalnya kita ngeping ke apa namanya, ke detik.com. Ini saya sudah buat simulasinya dengan menggunakan ini aja nih, simple PDU, jadi paket data unit. Simple PDU ini hanya akan mengirimkan paket ICMP atau ping. Jadi kalau misalnya kita di apa namanya, komputer gitu ya, di Windows lah misalnya ya, di Windows kita mau cek jaringan ke ping apa namanya, ke server detik.com, kita bisa melakukan dengan ping detik.com. Kita lihat di sini. Ini agak lama sebetulnya, nggak tahu kenapa, karena mungkin dia sedang ada apa namanya nih ya. Nah, kalau ini reply berarti memang jaringannya sudah sampai nih. Nah, kita lihat di sini cuman 14 milisecond, 1 milisecond, 1 milisecond. Jadi proses yang proses di internet itu dia ukurannya itu milisecond. Nah, contoh kalau kita bikin simulasi ya, nih ya, saya akan jalankan ini. Pertama, paket akan dikirimkan ke router kita dulu nih. Nah, kemudian ke switchnya Telkom DSL, terus dari Telkom DSL dikirim ke Telkom Pusat. Nah, Telkom Pusat ini sebetulnya harusnya kan lewatnya sini, tapi karena mungkin dia ada cost yang lebih besar gitu ya, daripada ke OpenWXP ini costnya lebih besar, sehingga dilarikan ke langsung Malaysia ke XL ke Detik, masuk sampai ke server. Nah, server Detik ini. Nah, kemudian dia akan balikan lagi tuh sampai ke PC kita. Nah, kita lihat di sini sudah successful. Oke, stop ya. Oke.